Ya, oh ya, mau kerja untuk posisi apa? OS. OS. Coba lihat CV-nya. Oh iya, begini, kamu mungkin melihat job pekerjaan yang di luar kantor, depan kantor ya. Job posisi-posisi itu sudah terisi untuk sementara waktu. Jadi kamu untuk sementara standby aja dulu. Nanti kalau udah ada jobnya, nanti dikabarin ya. Jadi untuk sementara CV-nya saya tahan dulu aja di kantor ya. Itu aja. Oke, terima kasih. Banyak Pak ya. Ya, baik. Yang ada di Suara Pelaut Indonesia. Sore ini saya bersama Bang Mike Paulo. Beliau salah satu pemilik crewing yang ada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara. Sore ini saya mau menanyakan ke beliau, kenapa sih orang banyak berpikirnya negatif soal broker? Kenapa juga setiap orang mau melamar pekerjaan harus membayar charge? Padahal mereka punya sertifikat yang lengkap dan juga pengalaman yang cukup bagus. Jadi mungkin kita bisa langsung ke narasumbernya, Bang Mike Paulo. Kenapa sih Bang yang terjadi sekarang kepada pelaut kita setiap mau kerja itu ngelamar, wah ada charge-nya, terus ada ya begitulah yang terjadi. Jadi mereka berpikir broker ini selalu negatif. Mungkin Abang bisa jelaskan ke pelaut kita kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Oke, pertama kali perkenalkan lagi, nama saya Michael Paulo dari My Crewing Channel. Sebelum kita tuntasin jawaban yang pertanyaan tentang kenapa sih harus pakai cas kalau misal masuk ke perusahaan pelayaran, ya ini karena memang spesifiknya itu banyak persoalannya. Nomor satu itu kenapa perusahaan pelayaran di Indonesia itu enggak memberikan jalur yang sebenarnya kepada kru. Kenapa harus ada broker gitu? Kenapa harus ada broker? Jadi kita mesti intinya pertanyaan, saya mau nanya dulu, broker itu apa sih? Kalau mau dibilanginnya broker itu bagaimana, ini tergantung dari crewingnya. Karena gini, ada crewing yang nakal, ada broker yang nakal, dan ada juga kru yang nakal. Nah, kalau crewing yang nakal, misalnya dari PT dari Ya, ABC lah, DC PT ABC. Ini perusahaan Indonesia udah ketahuan, misalnya dia punya kapal tanker semua, dan kapal tankernya dibiayain dengan BUMN lah. Misalnya dicharter sama perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Masuk ke perusahaan itu terjamin karena ownernya sendiri yang punya kapal memang nggak meminta biaya dana apapun juga untuk bisa ngerekrut kru untuk masuk ke atas kapalnya. Cuman masalahnya itu bukan dari owner yang punya kapal, tapi masalahnya itu datang dengan yang ngejalanin di dalam kantornya. Nggak jauh dari misalnya kantor-kantor persepak bolaan atau apa yang udah diisuin, nggak jauh beda lah. Sistem organisasinya di atas di dalam kapalnya itu kadang-kadang crewingnya tuh crewingnya nakal gitu. Nah, crewingnya kalau nakal gini, crewing ini operasional ini kan dibayar gaji, ya, dibayar gaji. Dan kalau dibayar gaji itu berarti tanda kutip kira-kira cukup nggak ya kalau misalnya untuk biaya kehidupannya dia sehari-hari, buat operasionalnya juga, dan juga buat dia punya keluarga, kira-kira cukup nggak ya? Apalagi dengan jabatan sedikit bonafit manajer. Ya, ya penampilan jadinya. Penampilan bonafit oke, gaji enggak. tanda tanya, tanda kutip.
nanti dia bisa ngerasain kalau misalnya dalam 1 bulan, kalau misalnya kira-kiranya, kayaknya mepet banget ya. Gue begini aja gue nggak bisa kredit mobil, gue nggak bisa kredit motor, gue nggak bisa kredit rumah. Boro-boro kredit rumah, motor atau mobil, gue mau bayar anak sekolah gue aja sama uang jajan tiap hari dengan gue punya uang operasional, mundar mandir naik motor atau naik mobil, ataupun kayak sama kendaraan umum, kadang-kadang nggak cukup gitu. Nah, dia itu berpikiran, kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya gue akalin gitu. Ada itu sepercik gitu ya, sepercik lintas gitu. Kira-kira bisa nggak ya gue akalin gitu, tanpa pengetahuan bos gue. Nah, kalau yang kruing nakal nih kitanya, jadi tapi nanti dia berpikiran ya, karena gue mengalami itu, karena gue pernah ngerasain juga, dan gue pernah jadi kruing operasional di salah satu perusahaan yang gue pegang. Karena memang gajinya gak cukup. Jadi dengan gaji gak cukup itu, jadi gue tuh tempat terlintas, akhirnya gue sampai jadi apa yang gue sekarang gitu. Ngerti kan? Jadi pas gue bilang bisa gak ya gue akalin ya, cuman bagaimana cara dapetin seseorang yang bisa gue percaya, yang untuk bisa kerjasama sama gue. Itu berarti gue harus kerjasama dengan broker. Nah, broker, tapi broker yang bukan broker yang nakal atau broker yang baik atau broker, pokoknya broker yang bisa dipegang, bisa dipegang, bisa dipercaya. Karena apa? Karena ada broker yang baik, ada broker yang bisa diajak kerjasama, dan ada broker jahat, dan ada broker nakal. Nah, nanti kita tuntas lagi nanti di video vlog kita yang berikutnya lah, ya, tentang broker baik, broker nakal, dan broker yang jahat. Nah,